Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara podcast Nahdoh. Melanjutkan pembicaraan tempo lalu. Kalau sekarang ada pemimpin Nahdliyin yang berbeda lagi, yaitu Bapak Kiai Asep Muhammad Syam. Selamat malam. Selamat malam, Pak Jati. Jadi beliau adalah Ketua Majelis Alumni IPNU Kota Tasikmalaya. Ya, betul. Nah, Asep, kita tanya dulu, waktu itu ada player ya. Itu Majelis Alumni IPNU mau touring ya? Ya, betul. Touring kemana? Touring ke Pangandaran, rencana tanggal 8-9 Oktober. Ya, dalam rangka, karena memang Majelis Alumni itu sebetulnya bisa disebut seperti paguyuban ya, Pak Jani. Jadi, poin utamanya adalah bagaimana merekatkan tari silaturahmi dan emosional di antara alumni IPNU dari generasi ke generasi. Berapa 10 orang nanti ya? Estimasi yang terdaftar 30 lah ya hari ini, mungkin paling tinggi sampai 50 orang lah. Ini nih Pak Asep, Siap. kita coba bedah ya. Nah, apa tuh kan suhu pilkada udah hangat tuh. Ada kaitannya enggak dengan itu? Ya, menyatukan persepsi alumni IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, menghadapi momentum politik, karena tahun-tahun kemarin pemirsa kayak nggak ada. Memang pada prinsipnya tidak. Tadi visi utamanya adalah merekatkan tari silaturahmi dan emosional antara alumni dari berbagai generasi. Itu prinsip utamanya. Adapun secara eksplisit nanti, karena memang di kita sendiri alumni itu tersebar, tidak hanya di akademisi, tapi juga ada di politik, ada juga yang menjadi usahawan, sehingga mungkin saja pada pelaksanaannya akan ada sampingan-sampingan lah, dan kita membahaskannya untuk semua. Oh iya pemirsa, IPNU Kota Tasikmalaya itu banyak sekali alumni ya, yang salah satunya yang dalam bidang politik ya. Iya, betul. Ketua DPRD hari ini ya Kota Tasik. Betul, itu alumni, betul. Aslim dari Partai Gerindra ya, bahkan Ketua DPC. Betul. Terus betul. yang kedua sebenarnya? Yang dari politik mungkin yang kedua ada Haji Wahid, itu jadi Ketua DPC, kemudian juga salah satu anggota DPRD. Kemudian yang saya ketahui ada Pak Agus Wahyudin, salah satu unsur wakil ketua di P3 Jawa Barat. Tadi juga ada Pak Aslim. Kemudian juga ada yang di PDI alumni itu Habib. Kemudian ada Kang Asep Robidin. Memang alhamdulillah lah, khazanah sumber daya alumni di IPNU itu terdistribusi dengan baik, dan itu menjadi sebuah amunisi dan perhiasan sendiri lah bagi IPNU sendiri. Nah, kita pembincangan ini kan mau tidak mau lagi suhu pilkada ya, karena kan banyak alumni IPNU tuh udah pasang baliho, udah menentukan sikap belum, minimal majelis alumni nih, taruhlah, walaupun enggak, tapi di tim sukses juga ada ya, Pak Abun contoh kan, dia mantan dewan, mantan ketua PKB, ada Pak Wahid jelas ketua PKB. Siapa sih nanti yang majelis alumni dukung? Secara prinsip bahwa tadi dikatakan majelis alumni itu memang wadah bernaung untuk semua alumni. Jadi secara prinsip kita mengayomi seluruh kepentingan alumni dengan catatan bahwa kepentingan itu membawa misi-misi khususnya Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, baik dari sisi manhaj dan harokah gitu ya. Ya kita berharap bahwa kepemimpinan ke depan secara politik, baik di pilkada ataupun di internal NU sendiri, bahwa alumni IPNU ini bisa mewarnai lah begitu. Adapun secara organisasi, secara kelembagaan untuk menentukan sikap bahwa mendukung salah satu, sepertinya itu masih kecil kemungkinan dan masih jauh. Karena kita juga melihat perkembangan, kemudian juga
bagaimana kompetisi dan propertes di tingkatan KPU kan ini belum bergulir ya, sehingga kita lebih kecenderungan hari ini bahwa anggota kita yang mempunyai reasoning terhadap politik, ya kita akan selalu backup dan dorong dengan kemampuan yang kita miliki. Itu prinsipnya. Jadi intinya belum kalau organisasi mungkin karena semua kader gitu, betul. jadi dukung aja semuanya. Iya betul begitu, secara prinsip begitu. Nanti silakan aja alumni milih mana kan, karena ada yang di Gerindra, di PKB, di nanti proses seleksi alam lah kalau mau bahasa gaya nama gitu. Ya, terus gini nih Pak Asep, ada nggak kriteria lain gitu? Nah, versi personal misalnya, ya mau tidak mau kan politik itu berbicaranya kan kepentingan. Ya. Kepentingan itu dua hal. Jadi kalau secara teori itu yang sedang berkuasa pasti akan mempertahankan. Betul. Yang belum berkuasa bagaimana bisa berkuasa kan? Jadi ada dinamikanya akan kencang. Nah, sikap MA itu nanti gimana? Ya kembali kepada hal-hal prinsip tadi bahwa proses seleksi alam baik itu secara hukum dialektika, hukum dinamika itu pasti terjadi. Tapi yang paling utama adalah kita ingin menitipkan misi, terutama misi bagaimana bahwa kepemimpinan ke depan tadi itu bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan warga Nahdliyin yang notabene katanya di Tasikmalaya memiliki warga dan pemilih yang signifikan, yang banyak. Ya kita berharap itu menjadi bisa diakomodir oleh kepemimpinan di pilkada yang akan datang. Nah, pas itu yang paling utama. Oke pemirsa, sebelum ke yang lebih mengerucut dan hot, kita iklan dulu dari Bricot yang memfasilitasi kegiatan itu. Nah Pak Asep, sejauh ini udah ada belum calon atau yang sudah santer terdengar mendekati Ibnu atau secara personal ke Pak Asep? Ya kalau opini dan isu kemudian komunikasi pastilah ada, karena memang mungkin dirasa bahwa Majelis Alumni ini memiliki sumber daya yang memang cukup kompeten untuk di tingkatan kompetitif di wilayah Wilkada. Kemudian juga kita memang semenjak dini SMA kita terlatih untuk mengurus dan mengayomi basis massa yang jelas di tingkatan PAC atau ranting. Memang kita terlatih itu, dan itu secara simultan diteruskan oleh kader-kader kita. Nah, pastilah kembali tadi komunikasi itu terbangun, tetapi juga kita juga memiliki kiat-kiat khusus gitu ya. Apalagi misalkan alumni ini lembaga yang memang mewadahi banyak orang, tidak mungkin juga kalau saya memutuskan secara parsial sendiri. Tetap bahwa apapun yang dikomunikasikan dari para caleg ini tetap kita komunikasikan dengan presidium di alumni IPNU, karena strukturnya begitu. Apalagi dari secara itu ya pemirsa, IPNU itu kan ikatan pelajar, jadi pemilih milenial. Tentunya pasti saya organisasi tidak boleh kan mengarahkan, ya. Tapi para juniornya, pelajarnya kan bisa lihat nih seniornya kemana kan. Dan itu sangat ya. Karena mereka itu pemilih milenial yang rata-rata itu pasti lebih lihat senior walaupun nggak diperintah, tetapi kalau seniornya ke sana biasanya ikut. Iya, betul, ya. Betul. Nah, Pak Asep, dalam pandangan Majelis Alumni IPNU nih, Kota Tasik hari ini bagaimana? Apakah ada kemajuan? Apakah stagnan? Apakah dianggap mundur dibanding dengan pemimpin-pemimpin yang lalu? Kalau secara pribadi saya melihat memang plus minus ya. Artinya ada di satu sisi ada penurunan, di sisi lain ada progres kemajuan, yaitu itu lumrah di dalam sebuah kepemimpinan.
Cuman memang yang saya soroti entah memang subjektif atau objektif, ya pembangunan hajat hari ini. Memang secara pribadi saya pernah terjun di konsultan arsitektur. Memang sangat berharap bahwa penataan kota ini bagaimana berkemajuan, kemudian juga bisa menjadi area rekreasi, kemudian juga area wisata. Tidak melulu bahwa area industri itu hanya jadi tempat sirkulasi ekonomi dan transaksi gitu loh. Tapi orang bagaimana ketika berjalan-jalan di kota, ada tingkatan kenyamanan, ada tingkatan rekreasi, ada healing dan segala macamnya. Memang itu yang saya pernah cita-citakan dulu ketika terlibat di dalam konsultan yang bergerak di bidang arsitektur. Nah, saya melihat satu poin itu yang memang hari ini dilaksanakan oleh pemerintahan kota, khususnya tingkatan hajat. Mungkin di dalam bidang lain ada penurunan mungkin, tetapi saya juga ya mungkin keterbatasan, saya hanya melihat hal-hal yang material saja yang kelihatan. Berarti ada hari itu ada proyek monumental dan beda ya? Iya, betul. Kalau Pak Budi membereskan dulu ruas-ruas jalan, betul. Nah, Pak Yusuf udah mulai masuk ke mempercantik, ya, indah ya. Iya. Jadi dia saling melengkapi. Dan ke depan apa yang mungkin ada cita-cita lagi nih dari personal maupun kalau pemimpin ke depan harus bagaimana gitu? Ya, ya itu tadi tinggal melanjutkan. Sebetulnya memang arah-arah yang berbicara tentang Islam Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah, itu pondasinya dari kepemimpinan lama sudah memang kelihatan itu dimulai, tinggal kita meneruskan. Kemudian dengan walaupun debatable masalah perda, tetapi juga ada implikasi positif lah setidaknya ketika saya keluar kota dan Tasik, ketika mendengar yang sholawat, yang adzan itu sudah bagus. Kemudian misalkan ada program-program maghrib mengaji, kemudian bersodako, itu kan tingkatan-tingkatan moralitas yang memang disupport oleh pemerintah dan itu mengarah ke yang lebih baik. Hanya saja memang satu yang kita inginkan bahwa kunci utama di dalam sebuah pembangunan tetap masalah pendidikan, moral dan kesehatan, dan yang terakhir masalah perekonomian. Memang perlu ada saya melihat ya, pertama untuk masalah pendidikan, bagaimana komersialisasi pendidikan ini bisa ditekan. Gitu. Walaupun memang pertanggungjawabannya untuk tingkat SMA di provinsi, tapi kota kan bisa ya untuk tingkatan sekolah dasar dan SMP. Kemudian untuk masalah perekonomian, bisa misalkan menganalisa potensi ekonomi di daerah yang kemudian disupport dan itu menjadi magnet perekonomian bagi lingkungan sekitar. Contoh kecil misalkan, jargon masalah payung gelis itu menjadi logo kota Tasik dan kebanggaan. Tetapi ketika melihat langsung ke pengrajin, supporting pemerintahnya seperti apa? Oke, ada bantuan, tetapi supporting tool misalkan untuk bagaimana para pengrajin itu bisa menyerap lebih besar tenaga kerja dan menumbuhkan perekonomi di sekitarnya, secara pribadi saya melihat itu belum terjadi. Nah, mengenai itu pedestrian, nah gimana itu pedestrian? Apakah keberhasilan? Apakah nuansa baru? Apa gimana? Ya memang tadi seperti yang dibahas, memang yang saya ketahui kebetulan saya pernah berpengalaman di wilayah konsultan arsitektur bahwa sebuah pembangunan itu tidak lepas dari 3 hal. Pertama masalah artistik, keindahan. Yang kedua kekokohan, itu jelas. Yang ketiga fungsional gitu ya. Jadi alangkah bagusnya kalau payung itu tidak hanya sekedar nutup, tapi bisa muka, karena secara fungsional bisa dipakai nyuhan gitu. Jadi pemirsa, ini saya juga ya, beliau juga kan arsitek gitu, terjun. Emang ada keanehan, kenapa sih di kota Tasik payungnya nutup terus ya? Iya, betul. Padahal fungsi payung itu harusnya muka, menaungi gitu kan, begitu. Jangan simbol. Dan yang kedua gini, kolom ya, kolom itu diinjak kalau di kota Tasik, diduduki.
monumennya ini takutnya apapun yang apa ya, kalau dimonumenkan itu seolah sudah mati kan. Betul. Memang kita perlu banyak mengkaji, bahkan mungkin mencoba melihat ke kota lain atau ke negara lain. Contoh kecil misalkan di Madinah kan itu bisa buka tutup otomatis. Apakah misalkan di sini juga saya nggak tahu apakah kendalanya anggaran atau apa gitu. Atau kita mengambil hal simpelnya, karena ya itu tadi secara etik bahwa fungsional payung itu sendiri itu tidak ada gitu, itu hanya jelas-jelas estetik dan hiasan saja gitu. Mungkin yang dikoreksi itu ya. Iya kalau gitu. itu ya, tapi kalau secara menyeluruh memang perubahan ini sangat sangat besar gitu untuk di Tasik, sebuah terobosan yang berani, karena juga kita tahu sendiri di sana juga ada pedagang kaki lima atau mungkin ada ada tempat-tempat yang lain yang memang terbiasa berkehidupan di sepanjang Jalan Hajat, tapi dengan keberanian pemerintahan hari ini itu bisa menerobos itu semua gitu. Dan mudah-mudahan bertahan lama ya. Iya, ya artinya juga tadi seperti dikatakan bahwa secara material ada perbaikan, tapi juga di bidang-bidang lain memang ada yang perlu diperbaiki, dan itu lumrah sebagai manusia. Jadi seperti gini ya, seperti mobil diceperkan kan, kalau dilihat bagus, kalau ditumpahkan gitu. Mudah-mudahan aja pedestrian kayak seperti itu ya. Ya, betul. Dilihat bagus, tapi dalam praktek nanti menimbulkan persoalan baru ya. Iya, betul. Contohnya payung yang belum buka, umur-umur. Iya. Oke. Nah, pemirsa, Pak Asep itu daerahnya itu di Panjengkeran di Hiang. Di sana itu banyak industri payung gelis ya. Iya, betul. Banyak beliau tahu bagaimana situasi payung itu, dan oleh pemerintah kota dijadikan ikon. Baru ikon juga payung menutup. Terus saya orang Taman Sari Gobras, ada ikon klom. Klom itu dulu kalau di kampung saya itu diinjak pakai sendal. Kalau di kota itu diduduki, malah pakai selfie ya. Dan ini yang menarik, dengar-dengar nih Pak Asep, ada nggak kaitannya? Mau nyalon nggak Pak? Ya, memang kemarin-kemarin ada, awalnya di bulan Juli ada masukan-masukan gitu. Kemudian dari beberapa partai untuk nyalek gitu ya. Dan saya mencoba komunikasi gitu. Apalagi dari ajaran-ajaran tarekat kan ada 3 hal yang harus dilakukan. Zikir, silaturahmi, dan sedekah gitu ya. Maka kita menempuh hal itu. Terakhir kemarin ya hasil dari komunikasi dengan keluarga, dengan masyarakat, dan para kiai ya, saya menyimpulkan untuk naik. Apalagi untuk nyalek gitu ya, insya Allah lah, mohon doanya dari semua. Apalagi misalkan secara pribadi ya, almarhum orang tua kan pernah nyalek juga di P3 tahun 77, kemudian beliau jadi Dewan 92 dari Golkar jadi Dewan, dan terakhir ketika reformasi beliau juga membidangi PKB dan jadi Dewan Provinsi Jawa Barat. Dari isyarat itu mungkin pihak keluarga juga mendorong lah supaya bisa meneruskan perjuangan orang tua, dan dengan hasil komunikasi itu ya saya bismillah lah untuk maju di nyalek di Dapil 2 ini yang Cipedes. Untuk mengakhiri, ada nggak pesan untuk junior-junior yang masih belajar nih? Ya, prinsipnya pertama untuk masalah junior jangan lelah untuk beraktualisasi ya, mengembangkan diri baik secara literasi ataupun langkah-langkah positif di dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keagamaan, hidup bernegara. Itu jangan pernah lelah untuk belajar hal itu. Memang pada saat kita beraktualisasi itu pasti capek dan lelah, bahkan mungkin sampai ke tingkatan putus asa. Tetapi kita harus yakin di kemudian hari itu akan sangat terasa gitu. Perkembangan, aktualisasi dan pembelajaran yang dilakukan di IPNU itu
kerasanya itu hari ini gitu ya, dengan kita mengembangkan membuka banyak tentang literasi, baik ilmu pengetahuan agama atau ilmu wawasan tentang tentang pengetahuan gitu. Maka di dalam perjalanan aktualisasi itu, insya Allah kita akan menemukan banyak pelajaran yang sangat berharga untuk di kemudian hari selepas kita beres dari kader Ibnu. Itulah, terima kasih. Oke pemirsa, untuk malam ini cukupkan sekian. Demikian perbincangan dengan Pak Asep sebagai Ketua Majelis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya. Dan yang paling penting, beliau juga mau mengikuti jejak seniornya. Apalagi almarhum orang tua beliau juga adalah politisi sejati, juga aktivis di NU, bahkan mantan ketua NU Kota Tasikmalaya. Pak Asep, terima kasih. Terima kasih Pak Jani. Kita bincang-bincang lagi. Iya. Berikan pemirsa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.